hari ini kita akan membuat podcast yang akan membahas tentang edible film. Nah, sebelum kita mulai podcastnya, kita kenalan dulu ya. Ada aku, Halida, sebagai moderator, dan ada keempat teman aku. Ada Nisrina, Rizka, Alifa, sama Naufal. Dua-duanya Naufal ya. Oke, lanjut aja ya. Sebelum kita mulai bahas apa itu edible film, aku mau nanya nih teman-teman, pada tahu gak sih apa itu edible film? Apa tuh Teh? Jelasin dong. Oke, Apa jadi tuh? banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menerapkan edible film atau pembungkus makanan yang dapat dimakan dalam industri makanan sebagai sistem pengemasan alternatif. Selain itu, edible film yang dapat dimakan juga membantu untuk menjaga kualitas indera seperti rasa, aroma, dan penampilan dalam berbagai makanan produk. Selain itu, pembungkus edible film ini juga mencegah ketengikan oksidatif dalam daging dan produk lainnya. Jadi kesimpulannya, edible film itu pembungkus yang dapat dimakan, dan karena sifatnya yang dapat dimakan, edible film itu merupakan investasi yang menjanjikan sebagai sistem pengemasan alternatif yang menggantikan sistem pengemasan berbasis bahan konvensional dan sintetis yang ada. Nah, jadi udah aku jelasin ya apa itu edible film, semoga teman-teman pada ngerti ya. Nah, selanjutnya ada Nisrina yang akan menjelaskan tentang keunggulan dari pembuatan edible film. Bahan yang dapat digunakan juga. Silakan Nisrina. Ya jadi sebelumnya udah dijelasin kan sama Halida kalau pengertian edible film itu apa. Udah kebayangkan sampai sini teman-teman semuanya kayak gimana edible film itu? Kebayang. Ya, Bayang. aku juga pernah lihat sebelumnya sih di TikTok kayak contoh edible film itu kayak gimana. Dan ternyata aku penasaran nih karena kita podcast ini mengungkit tentang tema edible film. Jadi sempat baca juga di berbagai sumber. Ternyata banyak banget keunggulannya dari si edible film ini. Kan edible film ini tuh apa sih berbagai macam sumber mengatakan bahwa bahan yang digunakan untuk pembuatan edible film ini dari alam, contohnya kayak polisakarida, protein, lipid. Terus emang ternyata banyak keunggulannya. Contohnya kayak biodegradable yang bisa apa sih yang cepat terurai itu kan ramah lingkungan, terus dapat dimakan, biokompatibel, penampilan estetis dan kemampuannya sebagai penghalang atau barrier terhadap oksigen dan tekanan fisik selama transportasi dan penyimpanan. Terus ada keuntungan lain juga dari edible film ini, yaitu polisakarida memperbaiki flavor, tekstur, dan warna, meningkatkan stabilitas selama penjualan dan penyimpanan, memperbaiki penampilan, dan mengurangi tingkat kebusukan. Terus salah satu bahan alternatif yang aman untuk edible film ini tuh salah satunya pati karena mudah untuk diserap tubuh sehingga kemasan edible berbasiskan pati layak untuk dikembangkan. Masih tentang edible film tentang dari pati ini nih ya. Ternyata dikenal dengan edible film hidrokoloid. Jadi yang dari pati itu edible film hidrokoloid. Memiliki banyak kelebihan juga, diantaranya baik untuk melindungi produk terhadap oksigen dan karbon dioksida, serta memiliki sifat mekanis yang baik. Jadi intinya aku kan tadi baca dari keunggulan dari salah satu doang ya pati, tapi ternyata emang banyak banget tentang edible film ini keunggulannya. Intinya, si edible film ini dapat menghambat difusi oksigen dan uap air ke dalam bahan yang dilapisi, menghambat pembusukan oleh mikroba dan keamanannya untuk dikonsumsi. Itu sih setahu aku keunggulan dari edible film. Ada yang tahu nggak sih? Aku masih penasaran, belum kebayang juga gimana cara buatnya dan gimana teknik pengolahannya. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa mau ngejelasin dari cara buat dan teknik pengolahannya.
Oke, sebelum kita bahas tekniknya, aku di sini bakal jelasin dulu kenapa sih pati itu digunain sebagai bahan dasar pembuatan edible film. Penggunaan pati sebagai bahan dasar edible film didasarkan pada biaya yang relatif murah. Seperti yang Nisrina sampaikan tadi, kalau pati ini mudah didapatkan. Nah, kelimpahan juga kita bisa rasakan gitu di pati itu karena pati merupakan salah satu polisakarida juga. Pati yang disyaratkan untuk dijadikan edible film adalah pati yang mengandung kadar amilosa cukup tinggi, yaitu 30%. Nah, ternyata di dalam pati sagu ini, salah satunya adalah jurnal yang udah aku baca adalah pati sagu itu mengandung 27 sampai dengan 33% amilosa. Nah, bahan penelitian lain juga tentunya bukan amilosa saja. Yang kedua ada pati sagu fosfat, kadar airnya itu mencapai 12,90%. Nah, kita juga tahu ya kalau misalkan pengemas edible berbasis pati dengan penambahan bahan antimikroba merupakan alternatif yang baik untuk meningkatkan daya tahan dan kualitas bahan pangan selama penyimpanan. Selain lebih aman bagi kesehatan, penambahan bahan antimikroba ke dalam edible coating atau film akan meningkatkan masa simpan dan stabilitas bahan pangan karena sifat penghalang dan lapisan film diperkuat oleh komponen aktif antimikroba. Nah, selain itu, penambahan gliserol berpengaruh terhadap kehalusan permukaan film. Hal ini karena selain sebagai plasticizer atau gliserol juga membantu kelarutan pati sehingga terbentuk ikatan hidrogen antara gugus OH dan gugus OH dari gliserol yang meningkatkan sifat mekanik. Begitu. Mungkin dari metode pembuatannya bagaimana? Teman-teman udah tahu? Belum? Kan tadi udah dijelasin sama Teh Rizka tentang metode pembuatan si edible film ini. Nah, aku bakal nambahin dikit-dikit, tapi sebelum itu aku mau ngasih liatin video dulu gitu ke kalian. Boleh, boleh. Aku share screen ya. Boleh mungkin Teh Rizka di enable dulu. Video tentang apa nih? Udah bisa belum? Belum. Rizka, ituin. Semangat ya, Teh. Sebenarnya ini videonya video TikTok, tapi kalau dilihat dari apa namanya si konten kreatornya yang bikin konten TikTok itu insya Allah terpercaya sih ya. Oke, kita nonton ya. Boleh diulang nggak? Aku mau nampilin ada 2 video. Ini baru video pertama ya. Selamat menyaksikan. Maksudnya kayak gini. Karena emang ini adalah impian gue dari dulu. Ayo teman-teman kita eksperimen. Pertama kita keluarin dulu bumbu aslinya. Habis itu kita bikin kemasan dari edible film yang menyerupai. Serius ini gue beli portable sealer, keren banget. Meskipun gue makainya masih miring-miring. Kalau udah kita masukin bumbunya dan kita seal atasnya biar ketutup kayak gini. Dan sekarang gue minta kalian untuk bayangin kalau ini adalah mie instan yang ada di masa depan. Siap? Seperti yang kalian lihat, sekarang kalian gak usah ngeluarin tenaga buat repot-repot buka bumbu. Tinggal beli, buka, tuang air panas, tunggu, dan jadi. Akhir kata, bikin-bikin atau eksperimen kayak gini adalah hal yang gue senengin dari teknologi pangan. Dah. Wow. Terus ada video kedua. Masih tentang edible film.
Sorry ya, background-nya ganteng. Iya, ganteng banget. This Nggak is a apa-apa. salad. I know it doesn't look like it, but you can eat the entire. Sebenarnya buat bikin ini tuh gampang. Kalau edible film kayak yang dia pakai di video ini dijual di Indo. Apa itu edible film? Edible film adalah simple ini lapisan yang bisa dijadiin pelindung makanan dan bisa dimakan dan punya sifat-sifat kayak plastik. Ini bisa dibuat dari bahan-bahan kayak gelatin, selulosa, beberapa macam protein dan pati-patian. Dan kalau udah jadi, selain bisa dipakai buat gastronomi molekuler kayak di video tadi, bisa juga dipakai buat fungsi lain yang lebih baik. Salah satunya adalah mengurangi penggunaan plastik. Atau fungsi lain, contohnya kayak di bawah sini. Kira-kira 6 atau 7 tahun lalu, gue dan teman-teman gue bikin kayak di bawah sini. Edible film yang bisa membungkus bumbu instan. Dulu mikirnya kalau ini bisa dipakai buat bungkus bumbu mie kuah, ini bisa tinggal cemplungin aja pas bikin dan langsung larut semua beserta pembungkus-pembungkusnya. Ya kenalin ini tim gue beberapa tahun lalu. Dulu kita berhasil bikin edible film yang transparan banget. Bahkan kita bisa lihat muka kita dengan jelas. Dan laporannya sebenarnya masih ada sih, jadi masih bisa bikin lagi. Kalian mau gue bikin kayak gini lagi? Oke, gue bakal telepon teman gue dulu. Dah. Oh, Udah ya. iya, ternyata udah ada yang pernah buat juga ya. Keren nggak sih edible film? Keren banget, praktis ya kelihatannya. Kayak nggak mesti ribet buka-buka bungkus. Kebayang nggak sih buat makanan lain kayak tinggal makan gitu. Kebayang nggak sih Indomie goreng? Kan susah tuh ya ngebuka bungkusnya. Apalagi yang bagian minyaknya. Belum itu. Kalau misalkan pakai edible film, kayak tinggal Cemplung. ya masukin air panas aja, terus langsung larut. Iya, terus buat pembungkus makanan lain juga pasti lebih praktis kan, bukan mie doang gitu. Selain itu juga edible film pastinya ramah lingkungan, nggak menghasilkan sampah plastik. Iya. Bener Kalian pernah banget. lihat nggak sih sebenarnya di Indonesia? Pernah nggak jujur pernah lihat edible film di makanan? Nah, permen Di ya. makanan permen susu tahu nggak? Iya. Permen susu yang panda. Permen panda. Oh, itu Tapi kan itu tulisannya katanya nggak halal. Nah, Soalnya mungkin Tapi kan itu katanya nggak halal. kayak Wah, coba. masa sih? Aku Masa baru sih? tahu Ya. kalau dulu aku suka banget makan itu. Enak. oh iya benar-benar. Tapi yang mereknya tuh yang kelinci apa kalau nggak salah yang nggak halal tuh. Iya benar yang langsung pada disita gitu kan, di stop produksi di Indonesia. Nggak halal Padahal itu kenapa enak ya? banget. Apa Temen sih yang di sini? menyebabin itu nggak halal? Ada Iya, yang tahu ada nggak? yang tahu nggak? Mungkin teman-teman cowok pada tahu nih. Kenapa sih itu nggak halal? Aku tahu. Ya gimana Apa tuh? tuh? Ya. Jelasin dong. Kan yang permen itu mah impor kan. Nah, Iya. emang di luar negeri itu pakai edible filmnya itu pakai gelatin daging babi. Kenapa daging babi? Karena daging babi itu lebih elastis daripada pati atau yang lainnya gitu. Jadi pakai daging babi, kulit daging gelatin daging babi. Oh, dari aku mah gitu tahunya. Oh, Tapi di Indonesia nggak pakai daging babi kan? Maksudnya kulit babi. Iya. kayaknya kalau di Indonesia tuh kan belum terlalu banyak yang pakai edible film, malah aku nggak tahu produknya apa yang pakai edible film. Malah yang tahu kan tentang si permen susu itu doang. Dan itu pun langsung ada cerita gak halal itu kan. Nah, Naufal tadi ngejelasin katanya gak halal tuh karena pakai gelatin babi. Oh iya, aku juga jadi keingetan nih. Kalian nggak kalau misalkan di produk sosis, Iya. ya kayak ada lapisan gitu. Si plastiknya. Ha-ha. Dan itu ada sebagian yang orang Bisa dimakan. suka, tapi ada sebagian juga orang yang langsung dimakan. Berarti itu kalian tahu nggak sih itu kenapa gitu? Apa bahannya mungkin terbuat dari pati juga? Dari segi halalnya berarti udah keuji dong. Berarti itu bukan gelatin ya? Menurut aku sih ya. Gimana tuh Miss Rina mau Gelatin sih, cuman gelatinnya bukan dari babi. babi. Iya, karena nggak mungkin juga kalau misalnya itu dari babi dan disebarluasin ke masyarakat gitu loh. Pasti kan sebelumnya ada ngelewati sertifikasi halal dulu. Apalagi kalau misalnya si sosis itu mau dimasukin ke supermarket. Iya. Pasti kan sebelumnya ada ada pemeriksaan dulu gitu. Kayak bahan-bahannya tuh aman, apa halal atau haram apa gimana gitu. Pasti kayak gitu. Sebentar, kita sebelum bahas edible lain, ada nggak sih sebenarnya di Indonesia tuh yang udah efektif ngegunain kemasan edible film ini? Kayak ada yang tahu nggak teman-teman di sini?
Kalau menurut aku mah di Indonesia itu belum ada gitu. Sayang banget gitu. Padahal edible film ini udah mah mudah, murah, terus udah halal gitu. Yang tadi kan udah dijelasin Rizka gitu, bahwa edible film itu pakai pati juga yang murah. Terus emang gampang gitu bikinnya. Terus teknologi buat bikinnya juga nggak ribet gitu. Saya sangat disayangkan gitu Indonesia belum belum apa ya menggunakan edible film ini gitu. Orang di luar di mancanegara juga udah pakai edible film ini, tapi sayangnya di Indonesia ini belum ada gitu. Sampai pop mie juga masih pakai plastik yang kurang lama nggak ramah lingkungan gitu. Menurut aku mah gitu di Indonesia belum ada gitu. Sayang sayang banget. Gitu. Oh iya, jadi belum ada yang ngembangin ya. Tadi juga di video kan ada edible film praktis yang kemasan itu kan bisa langsung pakai. Padahal bisa juga kita gunain, tapi sayangnya di Indonesia belum dijual ya, nggak ada. Nah, makanya kita sebagai food teknologi nih, mungkin kedepannya kita bisa kerja bareng buat project ini kayak bikin edible film dari pati sagu ya, Teriska ya. Iya, betul. Dari pati sagu bisa. Dari pati sagu, dan mungkin ada bahan-bahan lain yang nanti bisa kita temuin buat bikin edible film ini. Nah, selanjutnya mungkin ada yang mau nambahin gak sih, mau cerita gak sih tentang pengetahuan kalian tentang edible film ini? Ada yang pengen nambahin atau apa gitu? Terserah, bebas. Kalian mau tahu nggak sih cara bikin edible film tuh gimana? Gimana? Cara Maaf, bikin gimana teh? edible film? Gimana? Diva Mau tahu? tahu. Jadi, kalau dari jurnal yang aku baca, cara bikin edible film tuh sebenarnya relatif gampang, cuman emang agak ribet. Jadi, pertama tuh si patinya dicampur dari pati alami sama pati termodifikasi, pakai bahan-bahan tambahan kayak yang tadi udah dijelasin juga ya sama Teh Rizka, ada plasticizer, minyak, dan bahan lainnya. Terus ada bahan aktif atau antimikroba juga. Terus si aplikasi pada bahan umumnya ini tuh dilakukan dengan pencelupan, pelapisan, dan penyemprotan. Terus dikeringin dan disimpan. Untuk bikin edible film kombinasi pati sama kitosan, pati ini didispersikan, kemudian dipanaskan sampai tergelatinisasi sempurna. Jadi di sini aman ya, gelatinnya tuh pure dari pati sama kitosan, nggak ada gelatin Ya, babi gitu ya. Nah, terus didinginin sampai suhu kamar, dicampurin pakai larutan kitosan, terus diaduk selama beberapa jam. Lumayan juga, nggak langsung jadi gitu. Nah, terus si bahan tambahannya ini ada dua golongan, yaitu bahan untuk ningkatin fungsi coatingnya di edible film itu, yaitu pakai plasticizer sama emulsifier. Terus untuk ningkatin kualitas sama stabilitasnya itu pakai bahan antimikroba, antioksidan, nutrasekal, flavor, sama pewarna. Jenis plasticizer yang biasanya dipakai itu gliserin, trietilen glikol, gliserol, asam lemak, dan monogliserin yang diasetilasi. Tadi juga sempat ya udah dibahas sama Teriska yang gliserol itu. Terus selain ada gliserol, formula edible film juga ditambahkan minyak untuk memperbaiki hidrofosibilitas agar film tidak terlalu lengket. Minyak yang bisa digunain itu ada antara lain ada minyak biji bunga matahari. Kayak gitu bikinnya. Menarik gak sih untuk diteliti lebih dalam gitu? Menarik banget dong. Menarik. Gimana menurut kalian, layak nggak sih untuk dikembangin di Indonesia? Mungkin Kang Naufal mau berpendapat? Kalau menurut aku mah si edible film itu tuh meskipun
memang belum ada di Indonesia, tapi kalau misalnya dikembangin tuh pasti. Kalau menurut aku, kalau misalnya edible film dikembangin, pasti bakal ngerusak pabrik-pabrik plastik. Meskipun itu juga baik buat lingkungan, edible film ramah lingkungan, tapi kayaknya pabrik-pabrik plastik itu malah kontra gitu terhadap lingkungan. Yang penting pabrik mereka jalan, tapi alamnya makin rusak gitu. Jadi kayaknya edible film itu bagus, cuman kayaknya banyak yang kontra terhadap edible film ini, berbagai halnya antara tersebut seperti itu. Oh iya, jadi Kang Naufal ini lihat di sudut pandang lain, bukan sebagai kita ahli teknologi pangan yang memikirkan kalau edible film itu praktis dan ramah lingkungan ya, tapi Kang Naufal juga melihat di sekeliling kita yang orang-orang pabrik yang punya industri pabrik plastik itu kayak gimana dampaknya nanti ke depannya. Ya sih, kalau dipikir-pikir juga pasti nggak akan semudah itu nyiptain edible film, karena pasti ada yang nggak setuju juga, pasti banyak pertimbangannya, makanya sampai saat ini kenapa edible film nggak efektif, malah nggak ada di Indonesia. Ya, kayak gitu sih. Ada yang mau berpendapat lagi kira-kira tentang edible film yang ada di Indonesia, yang bagaimana jika diciptakan di Indonesia itu? Gimana tuh nih, sekarang boleh diulang nggak pertanyaannya? Iya, pendapat mungkin Teh Halida mau memberikan pendapat tentang gimana sih kalau si edible film ini diproduksi di Indonesia gitu. Menurut aku sih ya, karena di Indonesia tuh Kok kita suaranya hilang ya di aku? Ada kok di aku. ada. Ya. Tadi sempat hilang tapi. Oke, jadi udah. Jadi menurut aku sih ya, kalau misalnya si edible film ini diterapin di Indonesia, pastinya banyak, iya pasti bakalan ada pro dan kontranya. Terus selain itu, tapi aku tuh mendukung si edible film yang ada di Indonesia karena edible film ini menurut aku ramah lingkungan loh. Jadi kan di Indonesia tuh kayak udah banyak banget sampah, kayak di sungai aja itu harusnya tempat ikan, tempat air ngalir gitu kan, airnya bersih, tapi ini tuh malah diisi sama sampahnya tuh sampah apa, sampah plastik yang kebanyakan si plastiknya tuh bekas bungkus makanan, jadi kan kayak nggak enak aja dilihatnya gitu, kayak di sungai kok ada banyak sampah plastik gitu Ya. sih. Oh iya benar, dilihat dari sisi lain juga ya, dari limbah plastik itu Nalida sangat menyetujui kalau edible film itu layak untuk dikembangkan di Indonesia. Iya sih, cuman aku udah lihat dari sudut pandang Teteh Halida dan Kang Noval ini, jadi kita kayaknya sebagai ahli teknologi pangan harus mikirin juga gimana caranya biar usaha plastik nggak mati, tapi kita bisa nyiptain edible film yang ramah lingkungan. Ya nggak sih? Kayak gimana sih caranya? Kan bisa aja nih kita bukan nyuruh, kayak ambil alih si pabrik-pabrik plastik itu, ganti sama pembuatan edible film. Bisa aja kan kayak gitu. Jadi bisa. Ya, jadi si pabriknya itu bisa tetap berproduksi. Gimana Kang Nova mau ngomong? Ya, benar-benar setuju sama teknis Rina. Ya. Oke. Ya, jadi gitu. Ya udah teman-teman. Kita bisa mengambil jadi kita sebagai generasi muda dan ahli teknologi pangan mungkin ya, kita harus bisa berpikir kritis dan kreatif untuk kedepannya. Gimana biar kita tetap terus mengembangkan yang tidak merugikan siapapun gitu. Ya, setuju banget sama Teh Nisrina. Mungkin karena waktunya bentar lagi udah selesai, udah 15 menit ya.
Jadi kita tutup aja ya. Semoga teman-teman yang udah nonton video ini mengerti, paham apa itu edible film, kelebihan edible film daripada pembungkus konvensional seperti plastik. Mungkin teman-teman terinspirasi sama video yang tadi ditampilkan oleh Teh Alifa. Pengen buat juga di rumah, tapi jangan lupa yang bahannya itu bahan edible filmnya itu yang food grade yang aman dimakan dan pastinya halal. Jangan pakai gelatin babi. Ya kan? Mungkin ada yang mau nambahin kesimpulannya? Terakhir, apa aku aja? Aku aja. Iya, boleh. Oke. Dari diskusi hari ini. Ya. Jadi materi diskusi hari ini itu adalah edible film ya. Di mana edible film adalah pembungkus yang dapat dimakan karena sifatnya yang food grade, yang aman dimakan, halal bahannya, terus juga bahan untuk pembuatan edible film itu banyak. Salah satunya yaitu pati sagu yang tadi dijelasin sama Teh Rizka. Juga yang selain itu yang udah dijelasin sama Teh Nisrina juga banyak ternyata keunggulan dari edible film itu. Nah, yang menarik itu yang tadi Teh Nisrina jelasin ada bahannya itu dari lipid. Yang kita tahu kan lipid itu adalah minyak atau enggak lemak. Tetapi ternyata lipid bisa dijadiin edible film dan lipid ini biodegradable, artinya ramah lingkungan, enggak bikin sampah numpuk gitu kan. Nah, terus pokoknya edible film ini cocok banget diterapin di zaman sekarang yang sampahnya udah nggak kebayang banyak banget. Mungkin segitu aja dari kesimpulan hari ini, materi kali ini tentang edible film. Ada yang mau ditambahin nggak Teteh sama Kang Naufal? Kalau dari aku sih cukup. Dari aku juga cukup. Dari aku cukup. Cukup sih Teh. Oke, ya udah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata atau salah penjelasan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Terima kasih atas ilmu dan diskusinya. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.